tujuan orang yang dituju pertama kali dari penulisan satu dua Tawarik. Lalu bagian selanjutnya adalah bagaimana pembagian besar dari kitab satu dua Tawarik. Kita mulai dulu dari kitab satu Tawarik, saudara. Sekali lagi kitab satu Tawarik fokusnya, konsentrasinya menjelaskan, menguraikan tentang garis keturunan Israel sejak dari Adam hingga masa Raja Daud serta masa-masa akhir pemerintahan Daud dan juga persiapan pembangunan bait suci. Inilah fokus, inilah sentral dari kitab satu Tawarik. Nah, mari kita lebih jauh lagi tentang silsilah dari Adam sampai Daud. Itu dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan juga ayat 44. Dimulai dari pasal 1. Di sana dijelaskan garis keturunan dari Adam hingga Yakub. Ya. Jadi saudara, sekali lagi kita Tawarik ini memberikan penjelasan yang memang detail, ya, bahwa hubungan the Adam, ya, kepada manusia-manusia selanjutnya sampai kepada Daud itu dijelaskan, bahkan nanti sampai kepada Yesus. Itu banyak dijelaskan dalam kitab Tawarik. Sehingga memang demikian bisa kita tahu runtutan yang jelas, runtutan yang sistematis, ya, dari keberadaan manusia yang pertama sampai kepada Yesus itu sendiri. Pasal 2 dijelaskan keturunan Yehuda dan keturunan lainnya. Sedangkan pasal 3 masuk lebih jauh lagi tentang keturunan Raja Daud. Lalu pasal yang keempat sampai 9 dijelaskan lagi di detail silsilah suku-suku lain di Israel. Artinya saudara sebenarnya bangsa Israel itu banyak sukunya. 12 suku mereka. Jadi nggak jauh beda dengan kita di Indonesia. Ya saya kira juga di Malaysia kan sukunya banyak juga. Jadi itu menjadi sebuah potret atau gambaran. Dari awal memang Tuhan menciptakan manusia itu di antara bangsa Israel itu juga dengan apa? Dengan banyak suku dan juga dengan banyak budaya. Maka tidak sesuatu hal yang haram kalau setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini memang banyak sukunya dan bahkan banyak budayanya. Nah, bagian yang kedua, pemerintahan Raja Daud di pasal 10 ayat 1 sampai 29 dan 30. Nah, di pasal 10 kematian Raja Saul. Kita tahu Raja Saul ini akhir hidupnya tragis sebenarnya karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Lalu pasal 11 sampai dengan 12 Daud menjadi raja dan para pahlawannya. Kita mengingat betul saudara, Daud menjadi raja itu penuh dengan pergumulan. Dia harus dikejar-kejar pagi siang malam oleh Raja Saul. Karena Raja Saul merasa nggak nyaman kepemimpinannya akan digantikan oleh Daud. Tapi yang menarik, walaupun Saul sering mengejar-ngejar pagi siang malam, Daud dia tidak sakit hati. Dia tidak kepahitan seperti manusia zaman sekarang. Dia tetap melepaskan pengampunan bagi Saul. Sekiranya kalau kita belajar dari Daud ya. Kalau manusia zaman sekarang, saudara, ya tersinggung aja sudah langsung membawa kepada kepahitan. Itu baru tersinggung tuh. Kalau Daud lebih daripada itu, dikejar-kejar pagi siang malam mau dibunuh dia. Tapi dia nggak menyimpannya dari kepahitan. Pasal 13 sampai 16 dijelaskan pemindahan tabut perjanjian ke Yerusalem. Sekali lagi Bapak Ibu, tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan. Makanya waktu bangsa Israel membawa tabut perjanjian itu, kemanapun mereka pergi, pasti mereka selalu disertai, diberkati, ditopang oleh Tuhan. Tapi waktu mereka meninggalkan tabut perjanjian itu, tidak menghargainya, maka Tuhan pun tidak lagi menyertai mereka. Jadi tabut perjanjian adalah simbolisasi bentuk kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi orang Israel pada zaman itu. Sama dengan salib, patung salib adalah simbolisasi. Ya, kehadiran Tuhan. Artinya apa? Kita orang Kristen tidak mempertuhankan salib, tidak mempertuhankan patung Yesus atau patung Maria, Bunda Maria. Itu hanya simbol. Ya, itu sama seperti dalam perjanjian lama tadi adalah tabut perjanjian. Oke. Pasal 17, Allah membuat sebuah komitmen atau perjanjian dengan Daud.
Dan memang kita lihat awal-awalnya Daud itu sangat memang taat banget sama Tuhan. Maka tidak aneh kalau akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Tapi sayang, menjelang akhir-akhir masa kepemimpinannya dia jatuh dalam dosa, perzinahan. Itulah yang membuat Tuhan marah. Ini yang saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak merestui poligami yang dilakukan oleh Daud. Tapi sekaligus Tuhan izinkan itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Ya, perselingkuhan, perzinahan, tidak ada yang direstui oleh Tuhan. Tidak mendatangkan berkat, tapi justru mendatangkan hukuman dan penghakiman. Ini saya kira perlu kita pahami, Bapak Ibu. Ya, supaya kita mawas diri, jaga hati, pikiran, dan perasaan. Oke. Nah, pasal 18 ayat 20 menjelaskan kemenangan Daud dalam peperangan. Lagi-lagi, kenapa Daud begitu disertai, ditopang, ditolong oleh Tuhan? Karena dia sama Bapak Ibu. Waktu kita semakin lebih bertambah tangan di tahun 2026, pastilah janji penyertaan berkat pemeliharaan Tuhan bagi kita di tahun yang baru ini pasti akan lebih maksimal, pasti akan lebih besar. Pasal 21, dilakukan pencatatan ulang jumlah bangsa Israel. Ya, yaitu sensus dan tulang. Ya, kenapa ini perlu disensus atau didata ulang? Supaya Raja Daud tahu betul berapa bangsa Israel yang baru lahir, remaja, pemuda, dan juga yang sudah orang tua bahkan yang sudah lansia. Ini menjadi penting supaya Daud bisa mensejahterakan seluruh masyarakatnya dari berbagai kalangan dan bahkan juga usia. Nah, pasal 22, persiapan pembangunan bait suci. Nah, simbolisasi kehadiran Allah itu di samping melalui tabut Allah, tabut perjanjian Bapak Ibu, bait suci juga adalah apa? Simbolisasi rumah Tuhan. Ya, simbolisasi ya di mana Tuhan akan hadir, di mana Tuhan akan bekerja, di mana Tuhan akan berkarya. Untuk itulah sebenarnya mengapa kita masih perlu terus berdoa supaya pembangunan bait suci ya atau gereja itu masih menjadi penting ya. Nah, kabar baik, saya kelupaan kemarin mengirim di grup kita. Kebetulan saya tidak dapat dari grup yang lain. Tahun 2026 per Januari ini kita sudah masuk dengan undang-undang KUHP yang baru. Ya, Bapak Ibu. Di Januari ini kita tidak lagi memakai undang-undang KUHP yang lama, tapi kita memakai undang-undang KUHP yang baru. Nah, salah satu banyak yang menarik saya kira dari undang-undang KUHP yang baru ini. Ya, kebetulan kemarin saya simpan juga. Nanti akan saya kirimkan di grup kita ya Bapak Ibu ya. Salah satunya yang menarik begini Bapak Ibu. Dalam hal masalah beribadah dan bahkan juga mendirikan gereja. Jadi ada pasal dalam undang-undang yang baru ini sekarang bahwa eh, kalau orang yang beribadah dilarang. Bahkan seperti kasus-kasus yang lalu itu Bapak Ibu. Dilempari, dirusak. Itu sekarang undang-undang yang baru menegaskan mereka-mereka itu sudah bisa dijerat dengan pasal yang lebih detail. Itu salah satu yang saya lihat penting buat kita dari undang-undang yang baru itu, saudara, Pak. Ya, maka saya bilang tadi nanti akan saya kirimkan ya, nanti atau besok itu saya cari lagi dulu. Itu menjadi penting saya kira sehingga kita orang Kristen makin lebih merasa nyaman ya dengan kita memanfaatkan pasal itu, saudara-saudara. Ya, itu salah satu intinya yang saya baca dari undang-undang yang baru uh, tersebut. Oh ya, nah saya baca sedikit dulu. Nah, begini Bapak Ibu. Pasal 305 KUHP yang baru nih.
Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah, dinodai, nih, dilempar, dirusak, dicoret, kan gitu ya. Bahkan juga patung salib Yesus, Bunda Maria, ya, yang di gereja nih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat yang kedua, setiap orang yang secara melawan hukum merusak, nah ini penting, atau membakar, merusak, melempari, mencoret, ya, membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda nih, benda yang dipakai untuk beribadah dirusak, ya, untuk ya, dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau perayaan, dipidana penjara paling lama 5 tahun. Puji Tuhan banget, 5 tahun, hukumannya naik sekarang. Nah, ini angin segar buat kita dengan KUHP yang baru, Bapak Ibu ya. Jadi eh, ini penting saya kira. Lalu di pasal 303, saya baca dulu sebentar ya, karena ini penting buat kita sehubungan dengan topik kita hari ini. Pasal 1, setiap orang yang membuat gaduh di tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 seperti di atas tadi yang saya baca tadi. Kalau dalam bentuk kurungan 1 tahun penjara. Jadi misalkan kita lagi ibadah nih, Bapak Ibu ya. Seringkali kan mereka bikin demo kan saat kita ibadah. Mereka demo, mereka ribut. Yang terakhir di Bekasi, HKBP itu. Nah, itu bisa dilaporkan ke polisi sekarang. Karena membuat kegaduhan di tempat menjalankan ibadah. Ya. Ayat 2. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Jadi yang di Bekasi kemarin itu sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi tuh. Waktu itu sudah mereka mau ke gereja dihalangi. Terakhir di Bandung sebenarnya. Kakaknya Stephen Tong di demo itu tinggal laporin aja ke polisi tuh. Pakai pasal ini nih. Ayat 3-nya. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, nah, membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah, membubarkan. Kasus ini kan banyak terjadi di Republik ini. Ya, dapat dipidana 5 tahun. Bahkan pasal 304 dikatakan ayat 1, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah, upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, ini angin segar buat kita Bapak Ibu di tahun yang baru ini. Ya, sehingga ini menjadi sebuah pijakan buat kita bagaimana di dalam hal beribadah. Nah, silahkan Bapak Ibu, saya sudah kirim di WA